Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya Gita Dewi Nurul Imani dalam podcast BBS atau Bincang-Bincang Seputar Sastra. Di sini saya ditemani oleh 4 orang teman saya, yaitu ada Anissa dan Vida sebagai narasumber, dan Devi Vela sebagai pembanding. Keempat teman saya ini akan menemani saya untuk berbincang-bincang mengenai topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai multikulturalisme. Baik, menurut narasumber, pendapat kalian apa sih mengenai multikulturalisme itu? Ya, untuk multikulturalisme yang pernah saya baca dalam artikel yang berjudul Multikulturalisme sebagai bahan ajar apresiasi sastra. Nah, multikulturalisme sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya atau multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, hal ini menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut mereka. Seperti itu. Terus untuk perkembangan multikulturalisme itu sendiri di Indonesia seperti apa? Nah, untuk perkembangan multikulturalisme di Indonesia sendiri, yang pertama kita mempelajari tentang masyarakat multikultural itu sendiri ya. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Nah, perkembangan multikultural di Indonesia, multikultural yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Nah, menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau di mana setiap pulau dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Nah, dari masyarakat ini terbentuklah suatu kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Nah, tentu saja hal ini juga berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Misal saya beri contoh seperti masyarakat Banyuwangi yang memiliki banyak kebudayaan, salah satunya ada tari gandrung, seperti itu. Akan tetapi kita melihat dari daerah lain, tangga dari Banyuwangi, misal di Bali. Nah, Bali sendiri memiliki kebudayaan juga beragam, sangat kaya. Salah satunya ada tari pendet, seperti itu. Nah, multikultural yang terjadi di Indonesia ini dikarenakan yang pertama ada letak geografis, perkawinan campuran, iklim, ada juga seperti yang bisa dilihat sebagai bahan ajar apresiasi sastra yang dibagi tadi. Yang pertama ada letak geografis tadi, itu ada novel Namaku Hiroko dari novel karya Dini tahun 2003. Yang kedua ada perkawinan campuran tadi, ada novel dari Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Yang ketiga dari iklim itu terdapat novel cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan karya Kayam tahun 2003. Dan ini menarik untuk dijadikan bahan ajar sastra Indonesia. Seperti itu. Baik, kemudian bentuk multikulturalisme dalam bahan ajar karya sastra itu seperti apa? Ya, bentuknya dalam bentuk karya sastra ya. Seperti yang disampaikan narasumber tadi, ada novel Salah Asuhan, cerpen Seribu Kunang-Kunang, sama ada novel apa itu tadi salah satunya novel Namaku Hiroko karya NH Dini. Nah, sebenarnya banyak cara yang dapat digunakan untuk mengenalkan karakter multikulturalis ini kepada siswa. Salah satunya melalui pengenalan lokal wisdom dalam sastra. Dengan mengenal lokal wisdom ini akan memperkuat karakter multikultural siswa yang pada gilirannya tidak mudah terpecah belah oleh berbagai isu perbedaan.
Lalu karakter multikultural yang diajarkan pada siswa itu seperti apa? Ya, dalam artikel yang saya baca, ada karya sastra yang diteliti dalam artikel ini. Yang pertama yaitu cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam. Cerpen ini berkisah tentang pemuda Marno dari Indonesia yang sedang sekolah di Amerika menikah dengan Jane, perempuan Amerika, tetapi akhirnya mereka bercerai. Nah, multikultural terlihat berawal dari perbedaan persepsi antara Jane dan Marno. Jane menganggap bulan itu berwarna ungu, sementara Marno menganggap bulan itu berwarna kuning keemasan. Mereka memperdebatkan hal itu, tetapi tetap saling menghargai. Sikap Marno kepada Jane bisa dijadikan teladan, bahwa jauh dari istri tidak harus melupakan. Dapat kita kaitkan bahwa jauh dari tanah air tidak harus melupakan. Jauh dari segalanya masih dapat mempertahankan kepercayaan, tidak merusaknya. Apalagi jika kita berdekatan, tidak berjarak, kita dapat saling menghormati perbedaan. Inilah prinsip-prinsip karakter multikulturalis, tidak memaksakan orang lain agar mau sama dengan kita, tidak menjadikan diri paling benar dan yang lainnya salah. Selanjutnya ada novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Nah, novel ini mengisahkan kisah kasih dua remaja yang berbeda bangsa, budaya, agama, karakter, yaitu bangsa Melayu yang bernama Hanafi dan bangsa Eropa bernama Cory Douglas. Kisah ini adalah contoh bahan ajar dalam pembelajaran sastra Indonesia yang pas. Nah, di mana karakter multikulturalis harus dibelajarkan. Dalam novel ini terdapat karakter yang tidak perlu ditiru. Tampak bahwa Hanif maupun Cory belum memiliki karakter multikulturalis. Mereka menganggap etnik Barat lebih unggul daripada Melayu, budaya Barat lebih tinggi daripada budaya Timur. Pergaulan dengan orang Barat lebih mulia dan terhormat daripada pergaulan dengan orang Melayu. Sikap rasis, anti-multikulturalis seperti ini sangat berbahaya jika menular kepada para remaja, khususnya untuk para siswa. Apalagi jika sudah militan, merasa menang sendiri, unggul sendiri, hebat sendiri, tidak dapat dimasuki paham lain yang egaliter dan demokratis. Hal ini akan membahayakan eksistensi bangsa-bangsa di dunia jika ada yang beranggapan bahwa bangsanya lebih segalanya daripada bangsa lain. Yang terakhir ada novel Namaku Hiroko karya Ain Hadini. Nah, novel ini mengisahkan perjuangan hidup gadis Jepang yang pantang menyerah dengan kemiskinannya. Meski ia tidak sekolah tinggi, tetapi mampu bertahan hidup di tengah ganasnya zaman dan bahkan bisa eksis dengan posisi ekonomi high class. Tapi sayangnya cara yang ditempuh tidak baik, dia menghalalkan segala cara. Hingga akhirnya si tokoh utama ini, si tokoh Hiroko, berhasil menjadi seorang yang sukses di kota besar. Dia bisa menyekolahkan dua adik tirinya dan membiayai kehidupan kedua orang tuanya di desa. Tetapi dengan cara yang salah, ia memanfaatkan suami sahabatnya sendiri untuk meraih kesuksesan itu. Yang dapat kita ambil, karakter Hiroko yang perlu ditiru, yaitu kegigihan hidup dengan mengenal berbagai karakter manusia. Tetapi cara yang dilakukannya tidak perlu ditiru, karena hal itu sikap yang salah dan dapat merugikan orang lain. Jadi di sini dapat saya simpulkan mengenai pendapat narasumber bahwa multikulturalisme itu merupakan pembentukan Bhinneka Tunggal Ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu untuk bangsa. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang menghalangi terbentuknya sikap multikulturalisme di masyarakat dalam bingkai NKRI. Karena kebanyakan persoalan sosial, budaya, yang muncul akibat berbagai hal seperti tingginya kesenjangan sosial. Itu.
Lalu untuk pembanding sendiri, adakah pendapat mengenai multikulturalisme itu? Iya, dari artikel yang saya baca berjudul Peran Sastra Multikultural sebagai Media Komunikasi, multikulturalisme memiliki pengertian yaitu suatu pandangan atau sikap untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sastra multikultural dapat diartikan sebagai sastra yang mengandung unsur-unsur pluralistik yang menyuarakan multikultural baik dalam genre puisi, fiksi maupun drama. Kecenderungan masyarakat yang pluralistik direspon oleh pengarang, kemudian diinterpretasikan dalam karya sastra multikultural. Sastra multikultural merujuk pada modernisme begitu. Jadi begitu. Terus tadi kan narasumber mengatakan bahwa multikulturalisme itu berfungsi sebagai bahan ajar. Lalu menurut pembanding, apakah Anda setuju mengenai pendapat itu? Kami setuju dengan pendapat narasumber. Karena sejalan dengan berkembangnya pluralisme global yang masyarakat, sosialisasi nilai-nilai multikultural dapat dilakukan melalui proses belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler seperti sanggar sastra dan teater, yang mana pengajar dapat mengajak siswa untuk mengapresiasi karya sastra dengan membaca, menulis, menginterpretasikan, maupun mementaskannya. Selain itu, dalam artikel yang saya baca, sastra multikultural juga berperan sebagai media komunikasi antar bangsa dan pembangun karakter bangsa dalam mengekspresikan gagasan-gagasan multikultural kehidupan masyarakat modern. Sebagai contoh, novel Samaan karya Ayu Utami, yang mendobrak mainstream sastra Indonesia yang selama ini dipandang sangat patriarkal dan tabu dalam membahas seksualitas. Samaan mengangkat konflik antara kepentingan ekonomi dan kultural masyarakat lokal dengan kepentingan ekonomi nasional bahkan global, terutama keserakahan kapitalis yang dibayangkan bersifat eksternal. Samaan menempatkan lokalitas sebagai salah satu bagian saja dari aneka permainan kekuasaan yang tersebar dalam relasi gender, keagamaan, industrial, dan pengetahuan. Ada juga karya dari Y.B. Mangunwijaya dalam novelnya berjudul Burung-burung Manyar, Rara Mendut, dan juga Burung-burung Rantau memiliki benang merah yang mengangkat masalah multikultural. Dalam Burung-burung Manyar misalnya, ditampilkan cara khas orang Jawa dalam menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu secara kultural akan membangkitkan kesadaran akan pluralisme bahasa Indonesia. Nah, jadi sastra multikultural sebagai sistem komunikasi tanda merupakan bagian dari proses Indonesianisasi dari banyak ekspresi budaya, termasuk di dalamnya cita rasa lokal, nasional, bahkan masuknya unsur-unsur dari mancanegara yang kemudian berkembang sebagai kebudayaan nasional. Seperti itu. Baik, jadi di sini dapat saya simpulkan mengenai pendapat pembanding mengenai multikulturalisme merupakan suatu pandangan dan sikap untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Dan juga multikulturalisme, selain berfungsi sebagai bahan ajar, multikulturalisme juga sebagai media komunikasi antar bangsa dan pembangun karakter bangsa. Begitu. Oke, baiklah. Podcast kali ini sudah sampai di sini saja. Untuk teman-teman yang sudah menemani saya dalam berbincang-bincang kali ini, terima kasih. Mohon maaf bila ada kemacetan dalam sinyal saya. Semoga apa yang kita bincangkan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.